saya ngomong begini. Kalau ada di antara kita yang kuping kita waktu mendengar yang disampaikan oleh Pendeta Ramon Pramudia ini sempat panas, ya mungkin kita yang dimaksudkan di 2 Petrus 2 tadi. Kalau tidak, puji Tuhan, kita harus berhati-hati. Saudara, saya akan mulai dengan Filipi pasal 3. Ya, puji Tuhan, di Facebook saya, Instagram saya, ternyata ada berapa rekan-rekan saya, mbak-mbak Tuhan yang di atas saya usianya, yang sebaya dengan saya, bahkan ada anak-anak rohani saya yang pelayan Tuhan. Senang sekali bisa bergabung. Filipi pasal 3 mulai ayat 17. Filipi 3 mulai ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Karena dalam terjemahan baru ini satu perikop. Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-17. Nasihat-nasihat kepada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Nah, sekarang saya ingin bicara khusus kepada diri saya dan kepada rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang mengaku diri hamba Tuhan. Ya, rekan-rekan saya, anak-anak saya yang melayani. Cukup supaya kita tidak distempel oleh Tuhan sebagai nabi palsu dan guru palsu. Ngeri loh. Kalau kita tadi baca 2 Petrus 2 itu ya, ayat 1 sampai 3, aduh ngeri sekali. Saya takut. Tapi sebagai manusia saya berkata, bisa saja saya jadi nabi palsu dan guru palsu. Setuju nggak kalau saya katakan ini? Bisa saja. Karena kita tetap manusia. Tapi supaya saudara dan saya tidak termasuk distempel oleh surga, oleh Tuhan Yesus sebagai guru palsu, nabi palsu, sederhana. Ikutilah teladan Rasul Paulus. Nah, saya berkata begini. Mungkin kalau kita disuruh ngikuti teladan Tuhan Yesus, aduh kok susah bener ya. Oke, gak apa-apa. Tapi kalau ada teladan dari seorang rekan kita sendiri yang sama-sama manusia, walaupun mungkin beda bangsa kewarganegaraan, yaitu Paulus. Saya harap tidak ada seorang pun di antara kita yang mengelak lagi. Oke, kalau kita nggak bisa ngikuti Tuhan Yesus tidak apa-apa. Tapi kan ada Rasul Paulus. Nah, jadi tidak ada alasan ya, nggak ada. Sederhana. Saya ulangi lagi. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup mengikuti teladan Paulus saudara kita. Nah, mungkin saudara berkata, terus gimana dong caranya supaya ikuti Paulus? Gampang. Ada 14 kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus. Nah, ikuti dia. Itu dari kitab Roma sampai Ibrani. Itu tulisan Paulus. Terus Paulus maju lagi. Bukan cuma kepada dia kita memberi menyontoh teladannya, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa mengerti. Nah, saudara, mungkin kalau rekan-rekan saya, anak-anak saya yang sama-sama pelayan berkata, aduh kalau untuk Paulus kan sulit ya. Nah, lihat ini kemurahan Tuhan buat kita. Ayo di generasi kita ini, saya ulangi, ayo di generasi kita ini kita mencari mereka yang hidupnya seperti Paulus. Pasti ada bukan? Pasti ada. Di sekitar kita pasti ada.
Nah, jadi nggak ada alasan. Aduh, kalau seperti Yesus aku kok berat. Oke, ada Paulus. Mungkin saya berkata, Paulus masih terlalu jauh. Wawan, ayo belajar. Carilah mereka yang hidupnya sama seperti Paulus dengan timnya, yang bisa menjadi teladan buat kita. Wih, luar biasa. Ya, saudara sekalian yang saya kasih, tirulah pola hidup saya. Tirulah pola hidup saya. Dan perhatikanlah siapa-siapa lagi yang hidup menurut teladan saya. FAYA-nya. Ya udah. Ayat 18. Ya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Sambil menangis saudara, enggak main-main. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Aduh. Banyak, enggak sedikit. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Widih. Menjadi musuh salib Kristus. Jangan itu terjadi atas kita. Nah, sampai kalimat ini, ternyata anak-anak Tuhan yang bisa dibodohi dan ditipu, maaf, oleh hamba-hamba Tuhan walaupun khotbahnya bagus. Kalau hidup mereka memusuhi salib Yesus. Itu tadi yang Pastor Ramon katakan. Mana ada ayat Alkitab yang menjanjikan kita kaya dengan materi ini, rumah kita bagus, mobil ini. Enggak. Nah, ini salah satu contoh bentuk penipuan. Yaitu Yohanes 10 ayat 10. Itu ayat terkenal. Yohanes 10 ayat 10. Ya, ada kalimat yang disalah tafsirkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang khotbah ayat ini. Nah, ayo kita perhatikan. Mauricio, koden ada di Nabire. Ya, kita pernah ketemu enggak? Mauricio lupa ya, nanti kita kontak. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, ini loh khotbah-khotbah yang bentuknya penipuan, pembohongan dan pembodohan jemaat. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Lalu kalimat ini yang diperkosa, maaf saya berkata, oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang menjadi musuh seteru salib Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, celaka sekali para penipu dan pembohong itu. Nah, celakanya juga kok banyak jemaat yang kena juga. Ternyata yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Ini diterjemahkan mentah-mentah. Melimpah kekayaan, melimpah materi, melimpah harta benda. Aduh, ini rusak. Ini bentuk musuh salib Yesus. Saudara perhatikan. Enggak ada kata uang, materi, kekayaan. Enggak ada. Yang dimaksud, jangan sekedar hidup, tapi milikilah hidup yang berlimpah-limpah. Jadi yang berlimpah itu bukan uangnya, materinya, kekayaannya, harta bendanya, tapi hidupnya itu berlimpah-limpah. Apa sih hidup yang berlimpah-limpah itu? Hidup yang merasa cukup, dan kalau punya lebih, hidup itu bisa dibagi. Saudara, akhir 90-an
Saya sudah pakai 3 HP akhir 90-an. Ya. Nah, terus waktu itu ada berapa rekan hamba Tuhan, ada berapa pengusaha. Mereka tanya, kenapa kok Den pakai 3 HP? Nah, saya bilang anak saya itu banyak. Dan waktu itu provider kan apa itu rata-rata masih mahal. Ya. Kalau telepon tidak satu provider di luar kota, di luar pulau itu kan roaming, bayar mahal. Zaman itu ya masih ingat ya, sampai kita hemat-hemat. Bahkan kalau SMS pun cuma 160 huruf, nggak bisa lebih. Nah, jadi saya harus ngikuti anak-anak saya di beberapa daerah. Ya, waktu itu baru ada XL, Mentari, dan Simpati. Nah, berapa orang yang melihat saya? Kesimpulannya sama. Oh, berarti Koden ini, maaf saya cuma cerita, hamba Tuhan yang tidak takut direpoti. Maka itu HP-nya sampai 3. Dan memang saya nggak pernah merasa direpoti. Tidak. Kenapa, saudara? Karena saya ini mempunyai hidup yang lebih-lebih. Hidupnya berlimpah. Walaupun waktu cuma 24 jam. Tapi saya itu merasakan kelimpahan yang luar biasa. Bukan kelimpahan harta. Kelimpahan hidup. Nah, karena kita yang digembalakan oleh Gembala Agung kita, namanya Tuhan Yesus Kristus, maka itu kita nggak akan kekurangan waktu hidup untuk berbagi. Karena kita punya hidup yang berlimpah-limpah. Saya harap saudara mengerti itu. Nih, ada berapa komen ini. Maaf saya nggak baca untuk anak-anak apa yang di komen ini. Saudara, ini ada yang iri hati. Saudara perhatikan. Ini yang kita harus tahu. Oke. Nah, apa penyebab ada jemaat bisa ditipu dan dibohongin oleh pengkhotbah? Dan yang celakanya penipunya itu pakai ayat Alkitab. Celaka enggak? Celaka. Ya ini tadi salah mengerti. Nah, menurut Filipi 3 tadi, satu-satunya penyebab kita bisa ditipu oleh para pengkhotbah, halo tim, ya masih di Singapura ya nak. Satu-satunya penyebab kenapa kita bisa ditipu oleh para pengkhotbah yang nipunya pakai ayat Alkitab lagi, ya, yang nipunya pakai ayat Alkitab lagi, yaitu murid Yesus yang menjadi musuh salib. Tapi saudara dan saya yang menjadi sahabat salib, kita tidak akan bisa kena tipu dan kena bohong. Nggak bisa. Nah, kalau kita menjadi musuh seteru salib Yesus, berarti kita maunya yang enak, yang mewah. Tadi Pastor Ramon mengingatkan, ya, kemarin pagi waktu sharing dengan Sungai Kehidupan, lalu bicara soal yang manis-manis, itu biasanya sumber penyakit. Yang pahit, yang obat itu biasanya pahit. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau menyalipkan daging kita, diri kita, maka kita nggak akan kena tipu, nggak tertarik kok dengan khotbah-khotbah soal materi, kaya, sukses, berhasil, nggak tertarik. Karena kita bisa berkata cukup dan kita mempunyai hidup yang berlimpah-limpah, bukan kelimpahan harta benda, tapi kelimpahan hidup. Ini yang kita harus perhatikan. Keren ya saudara. Lanjut, Filipi 3 tadi belum selesai.
Oh, ini tadi ada yang kirim bahasa Jawa, yang Yohanes 10 ayat 10. Ya. Kowe podo ngerti, maling kuwi tekane namung arep nyolong, mateni lan ngrusak. Nanging aku teko ngekei urip kaluberan. Memberikan hidup yang luber, yang melimpah-limpah. Oke. FB-nya putus. Enggak itu Filipus? Ya. Ayat 19. Sampai nangis loh Paulus, saudara, menasihati kita sampai nangis. Aduh, jangan. Ayat 19. Nah ini loh. Oh Tuhan, jangan kami ada di ayat ini dalam nama Yesus. Filipi 3:19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Aduh. Tuhan mereka, bos mereka, Tuhan mereka, yang mengendalikan dan mengatur hidup mereka, yang menguasai mereka, ialah perut mereka. Nah, jadi yang bisa kena tipu oleh pendeta-pendeta pakai ayat, kalau yang dipikiri cuma perutnya. Aduh, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Wih, maka itu orang-orang seperti itu walaupun nambah Tuhan, aduh, maaf, yang harusnya aib, tapi itu jadi kemuliaan. Nggak salah pakai jam bermerek, nggak salah pakai tas, sepatu, ikat pinggang, ya, baju, jas, rok apa yang bermerek, nggak salah. Tapi kalau itu jadi kemuliaan, supaya lebih keren penampilannya, bahkan ada yang bilang nambahi urapan, awas kamu. Itu aib yang jadi kemuliaan. Pikiran mereka, catat ini loh, pikiran mereka. Jadi saudara-saudara jangan kena tipu oleh khotbah-khotbah pendeta walaupun pakai ayat, yaitu pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sudah nggak ada yang lain. Jadi kalau pikiran kita semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, pasti kena tipu oleh para penipu yang menyebut diri hamba Tuhan karena khotbahnya pakai ayat. Maaf, ternyata nggak cuma di dunia Kristen, dunia Islam juga. Lihat hari-hari ini ketangkap berapa orang yang dengan jual agama atas nama Tuhan menipu. Nah, supaya saya nggak lupa, biasanya kita itu ditipu oleh dua hal, masalah seks dan masalah uang. Udah, rata-rata cuma itu. Dan itu kasus yang terjadi di Indonesia. Aduh, ngeri sekali. Saudara, perhatikan ini. PIS. Hidup orang-orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran. Sebab ilah mereka adalah keinginan tubuh mereka sendiri. Hal-hal yang memalukan, justru itu yang mereka banggakan. Sebab mereka memikirkan hanya hal-hal yang berkenan dengan dunia ini saja. TSI, ya. Cara hidup yang seperti itu akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi saja dan tidak melayani Tuhan. Hidup mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri saja. Dan mereka melakukan segala macam hal yang memalukan. Bahkan mereka bangga atas semua hal itu. Ada yang tanya, bagaimana? Apakah benar seorang hamba Tuhan datang melalui jemaat pengikutnya untuk vaksin? Ya, nggak benar, oke ya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah dipusingkan. Oke, ini terima kasih sebentar. Abbas, apa kabar? Lama nggak ketemu. Ya, gimana ini? Di kota besar mereka bilang kalau ikut Tuhan itu kita diberkati. Jadinya berapa orang jatuh dalam berbagai pencobaan sampai harus menghalalkan semua cara untuk berbisnis sampai urusan berzina. Betul. Maka itu tidak sedikit sekarang di dalam gereja pendetanya nawari.
NFT itu loh, crypto money atau sejenisnya, sudah. Jangan bicara bisnis di dalam gereja, jangan. Lagi jangan. Evaya, hari depan mereka ialah kebinasaan kekal. Aduh, sebab mereka bertuhankan hawa nafsu dan mereka membanggakan hal-hal yang sebenarnya mengaibkan mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Jadi kalau pikiran kita sudah kepada benda-benda materi, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, habis. Lanjut ayat 20. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini keren istilah yang dipakai oleh Paulus. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita ini warga negara surga, WNS. Dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yes, tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nantikan dengan rindu. Jadi bukan kita nantikan kekayaan, barang-barang mewah. Tidak. Kita menantikan juru selamat kita. Oke, TSI. Tetapi kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Dan kita sangat merindukan saatnya penguasa dan juru selamat kita, Yesus Kristus, datang kembali dari sana. Padahal tanah air kita adalah surga, yaitu bersama dengan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kita menantikan dia kembali dari sana. Ini dia. Ya, aduh nggak tahu ini Novi, Mika 3 ayat 5, nanti dilihat ya. Nah, jadi saudara, kita yuk jujur pada diri kita sendiri. Kita ini rindu apa? Mengikut Yesus jadi muridnya, kita rindu apa? Kalau kerinduan kita seperti Filipi 3 ayat 20, berarti kita aman. Tapi kalau kerinduan kita hal-hal duniawi, bahaya sekali. Kita perlu, ya, tapi bukan keinginan. Maaf, seperti saudara tahu, saya cuma cerita. Kami sering keluar negeri suami istri. Maaf, lihat apa yang kami pakai. Bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Yang gak ingin kemewahan, enggak. Bersyukur semua orang yang kenal istri saya tahu betapa sederhananya dia. Terima kasih Papa, saya diberi istri yang luar biasa. Maka itu ini intermezzo. Hai orang-orang muda, pemuda-pemuda, carilah istri yang bisa diajak miskin. Engkau pasti panjang umur. Carilah istri, kalau bedak merek luar Indonesia dipakai nggak jerawatan. Maaf ya, ngerti kata itu? Cari istri yang seperti itu. Dan Tuhan beri saya istri yang luar biasa. 21. Apa yang terjadi kalau kita sudah menantikan Yesus Kristus datang? Iya betul. Maka itu kalau saudara punya istri, kalau nggak pakai sepatu buatan Itali, terus jempol kakinya cantengan, aduh gawat sekali itu nanti. Ya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Terima kasih. Ini harapan kita. TSI-nya. Dan dengan memakai kuasanya yang luar biasa, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini jadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kuasanya yang luar biasa itu adalah kuasa yang terus dia gunakan untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah pemerintahnya. Amin. Luar biasa saudara. Ini yang kita harus tahu dalam hidup kita supaya kita nggak terjerat, nggak mudah dibodohi, ditipu oleh hamba-hamba Tuhan itu. Jadi periksa hati kita. Ayat 1 pasal 4. Karena dalam bahasa Indonesia ini
satu paket. Ya, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, jadi tetap kokoh di dalam Dia, tidak gampang digoyahkan oleh apapun juga. Efesus 4. Kenapa ada yang bisa ketipu oleh pengkhotbah? Nah itu loh celakanya. Nipunya itu pakai ayat, tapi ayat yang diperkosa, ayat yang dipelintir. Itu tadi 2 Petrus 2. Ngeri sekali. Ya, Efesus pasal yang keempat. Ayo kita lihat supaya kita enggak diombang-ambingkan lagi. Ya, Efesus pasal yang 13 mulai. Efesus 4 mulai 13. Oke. Terus ini ya agak panjang bicaraannya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Satu. Dan pengenalan yang benar tentang anak Tuhan. Nomor 2. Saya ulangi pelan-pelan. Nomor 1, kesatuan iman. Jadi iman kita bukan karena iman ingin dapat rumah bagus, ingin punya kemewahan. Enggak, iman kita hanya satu, menjadi sama seperti Yesus. Itu perlu iman. Jangan punya iman, jangan memiliki iman untuk punya mobil mewah, rumah bagus, punya baju bermerek, tas yang branded. Jangan, itu iman yang najis. Iman yang benar adalah kita beriman supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Itu perlu iman. Yang kedua, pengenalan yang benar tentang anak Tuhan. Nomor 3, kedewasaan penuh. Jadi jangan nanggung-nanggung, jangan Kristen bonsai, sudah tua tapi kerdil, itu enggak dewasa. Nomor 4, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan kepenuhan si pendeta, tidak. Ayat 14. Ayo. Ayat 14. Sehingga kita, nah ini dia. Kalau 4 hal itu ada di hidup kita, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini hubungannya dengan 2 Petrus 2 ayat 3 tadi. Saya baca lagi ya, TSI-nya coba. Jadi jangan lagi kita seperti anak-anak yang muda terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Nah, karena cuma kelihatan, maka itu palsu. Jemaat ditodong, beri persembahan, beri perpuluhan. Pendetanya pakai barang branded, mobil mewah. Aduh, sedih sekali itu. Nah, jadi saudara jangan kalah. Terus, ya. Maaf. Lanjut. Ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Haleluya. Teguh berpegang di dalam kebenaran. Enggak apa-apa Novi, ya cari mana yang lebih gampang ya, jaringan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bukan dalam uang, dalam materi, dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. TSI-nya. Sebaliknya, marilah kita berpegang terus kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Nah, tolong ya supaya saudara nggak kena tipu, supaya kita nggak dibohongi lagi pakai ayat-ayat Alkitab. Ayo lihat TSI-nya ini.
Sebaliknya marilah kita berpegang terus kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam semua sifatnya. Saya akan tekankan kalimat ini, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kalau saudara bergereja di suatu jemaat, walaupun gedungnya megah, AC-nya keren, LED-nya bagus, sound systemnya kelihatan, pemain musiknya hebat-hebat. Tetapi kalau saudara nggak bertumbuh menjadi sama seperti Kristus dalam semua sifatnya, walaupun yang datang ke gereja itu orang-orang kaya, mentereng-mentereng, hebat-hebat, cepat saudara keluar dari situ. Karena saudara tidak diajar supaya menjadi sama seperti Kristus dalam semua sifatnya. Jelas toh ciri-cirinya? Kelihatan sekali. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Oke. Jadi ini kerinduan Tuhan. Ya, karena waktu sayang ini nggak rasanya cepat sekali ini waktu. Ya, saudara harus cari bagaimana ke arah siapa kita bertumbuh. Saat ini di Zoom ada berapa chatting coba. Ya, luar biasa, ada kesaksian-kesaksian. Ada yang tanya, jadi apakah benar bahwa kehidupan iman Kristen seharusnya tidak bersentuhan dengan kehidupan di dunia? Salah. Ya, tetap harus bersentuhan karena kita masih di dunia. Bahkan Tuhan Yesus, ya, bahkan Tuhan Yesus berkata kita harus jadi garam dan terangnya dunia. Jadi jangan meninggalkan dunia ini. Ya, ayo kita ada di tengah-tengah dunia untuk jadi berkat. Begitu ya, artinya supaya kita mewarnai, supaya kita menggarami, supaya kita menerangi dunia di mana kita hidup dan orang-orang di sekitar kita akan menikmati itu. Saya kembali lagi ke 2 Petrus 2. Ya, kita lihat beberapa terjemahan. Ya, 2 Petrus 2 mulai ayat 1. Berapa terjemahannya? Filipus, terima kasih Bapa, Engkau mengajari kami untuk hidup dalam kebenaran ini. 2 Petrus 2. Ya, berapa? Ya, langsung TSI ada Filipus. Ya, ini. Seperti pada zaman dulu, nabi-nabi palsu juga muncul di tengah-tengah umat Tuhan. Sekarang juga begitu. Guru-guru palsu pasti akan muncul di antara kalian. Bahkan ada kata pasti. Mereka akan mengajar ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan. Dan mereka bahkan akan menyangkal Tuhan Yesus yang sudah mati untuk membebaskan mereka. Dengan begitu, aduh Tuhan tolong. Dengan begitu, mereka guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, penipu-penipu, pembohong-pembohong pakai ayat Alkitab ini mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Ayo kita takut hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya, anak-anak saya pelayan Tuhan. Ayo kita takut supaya kita jangan mendatangkan kebinasaan atas diri kita sendiri karena kita penyesat, penipu dan pembohong. Ampuni kami. Ayat 2. 2 Petrus 2 ayat 2. Lihat. Banyak ETSI, banyak. Nah ini loh, kok bisa banyak? Tuhan ampuni. Banyak saudara-saudari seiman yang akan tersesat dan mengikuti cara hidup hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, penipu dan pembohong itu. Oh Tuhan, Tuhan tolong.
yaitu cara hidup yang dipimpin oleh hawa nafsu. Lalu waktu orang-orang lain yang belum percaya kepada Kristus melihat hal itu, mereka akan menghina ajaran kita. Sudah terjadi. Gara-gara sedikit orang, para penipu pakai ayat Alkitab itu, maka Tuhan Yesus dihina. Karena mereka akan berpikir bahwa ajaran sesat itu memang ajaran kita. Aduh, celaka sudah kalau begini. Tidak. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Kalau FIA, banyak orang kan menganut ajaran jahat yang mereka ajarkan, yaitu bahwa percabulan itu tidak apa-apa. Dan karena mereka, Kristus serta ajarannya akan diejek orang. Ampuni kami. Ayat 3. Ayat 3. Lindungi kami Tuhan. Guru-guru palsu itu, sangat rakus. Guru-guru palsu itu sangat rakus. Jadi lewat ajaran yang licik, mereka akan berusaha menipu kalian untuk mendapatkan uang. Dan sudah terjadi di dalam gereja. Khotbah-khotbah isinya uang-uang. Aduh. Salah satu khotbah yang paling menyakitkan hati Tuhan, khotbah buah sulung. Bertobat saudara. Itu pembodohan jemaat. Jadi kalau sudah bulan Februari, pendeta-pendeta bajingan itu kaya raya menipu jemaat. Bayangkan hasil apa? Hasil kotor sebulan di bulan Januari. Hasil kotor saudara. Semua diberikan kepada gereja. Wih, jahat sekali itu. Dan itu berlaku bertahun-tahun buah sulung. Itu kan zaman perjanjian lama. Sudah nggak ada lagi di zaman sekarang. Oh Tuhan tolong. Guru-guru palsu itu sangat rakus. Tolong ya. Jangan memberikan, wah sudah terlambat. Ini Februari sudah mau habis. Ya tahun depan lah jangan berkasih lagi, awas ya. Guru-guru palsu sangat rakus. Saya itu sedih loh saudara. Kalau ada yang saya kenal kena tipu khotbah buah sulung supaya lebih melimpah. Aduh jahat sekali. Guru-guru palsu itu sangat rakus. Jadi lewat ajaran yang licik, mereka akan berusaha menipu kalian untuk mendapatkan uang. Sejak dulu Tuhan sudah menyiapkan hukuman bagi mereka. Boy. Tuhan sudah menyiapkan hukuman bagi mereka. Dan Tuhan tidak tidur. Dia melihat semua yang mereka lakukan. Aduh. Dan pasti akan membinasakan. Dan pasti akan membinasakan pendeta-pendeta palsu, penipu, pembohong, pakai ayat, pakai nama Tuhan. Dibinasakan loh saudara, jangan main-main. Maka itu jemaat, kalau saudara bergereja yang khotbah pendetamu cuma begitu, beritahu baca ayat ini pendeta-pendeta supaya enggak dibinasakan. Aduh, enggak main-main. Bener Yudi, ngeri. Hati-hati dengan uang, hati-hati dengan uang. Orang nggak pernah rasa cukup dengan uang. Puji Tuhan. Maaf ini saya cuma cerita di Facebook saya. Ada saksi hidup. Ya. Namanya Yudi. Saya kenal dia waktu dia masih jadi mahasiswa di kota Bochum. Di Jerman Barat waktu itu. Tahun 83. Saya pertama kali ketemu Yudi. Dan dia ada di Facebook. Dan dia bisa menjadi saksi.
Bagaimana saya bolak-balik ke Jerman setahun bisa 3-4 kali. Enggak minta uang dari mahasiswa itu, saya bayar sendiri. Saya ngajak tem lagi kalau ke sana. Senangnya Yud, kita masih bisa ketemu sampai hari ini. Tuhan masih beri kita umur panjang. Nah saudara, ayo, betul ngeri kalau kita tidak mau bertobat. Ya ini ada yang komen. Bayangkan zaman pandemik begini, masih sibuk dengan khotbah perpuluhan, masih sibuk dengan khotbah persembahan kasih. Tuhan ampuni. Jadi jangan kita mau ditipu lagi. Oh banyak yang sudah tertipu katanya hari ini berubah. Oh ada yang komen. Jadi ingat tahun-tahun lampau. Paling deg-degan kalau masuk bulan Januari. Karena tiap Januari masuk masa mepet. Karena ditipu tadi. Ayo kita berubah ya mulai hari ini. Jadi tujuannya bukan soal duit. Bukan soal kaya materi. Tapi tujuannya supaya kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Memiliki sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Kalau itu tujuan kita bergereja, mencari Tuhan, beribadah bersama-sama, bukan untuk supaya kaya, tapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan semua firman yang kita pelajari itu, maka kita nggak salah. Ya, kita tidak akan salah. Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Jadi tidak ada yang penipu. Ayo hamba-hamba Tuhan, jangan jadi penipu dan pembohong dengan pakai ayat. Dan tidak ada lagi yang bisa ditipu. Nggak ada lagi bisa dibohongi. Nggak ada lagi bisa ditipu pakai nama Tuhan, pakai agama, pakai ayat. Tidak. Semua kita berlomba-lomba menjadi serupa Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.